Kudus ini. Hari ini kami datang Tuhan membawa setiap kerinduan hati kami, membawa setiap hidup kami datang menyembah Engkau Allah Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati peribadatan kami, atmosfer ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati listrik yang kami gunakan, semuanya menjadi seturut kehendak maunya Engkau Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik, sertai kerabat kami yang masih di perjalanan. Tuhan tibakan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siap memulaikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami angkat pujian terbaik kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bapak Ibu sudah jemaat saya jemput kita bangkit berdiri, kita katakan lagi haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Dengan suara nyaring bagi Tuhan Yesus katakan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua siap memuji muliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesuslah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa membedakan di antara kita. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan bergandengan tangan Bapak Ibu ya, tapi ini lagi pandemi Covid, jadi kita ganti liriknya. Apa liriknya? Bersukacitalah. Kita coba ya Bapak Ibu ya, yuk. Bersukacitalah dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan engkau sahabatku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang
katakan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Yes. Bapak Ibu, saya pengen dengar dulu Bapak Ibu bilang sama-sama haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Haleluya. Oke, tepuk tangan buat Waris yang luar biasa. Kita akan pujian kita yang mengatakan ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekarang waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sekali lagi dari awal katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekarang waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Kita mau katakan, kita semua harus katakan Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan
Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan di minggu pagi yang luar biasa ini. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa, dan firman yang akan menjadi rema bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Lagi dari awal katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Lagi dengan hati yang penuh pada Tuhan, katakan tanda-tanda, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan nyata, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Bapak Ibu sidang jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lagi. Katakan, menyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Lagi katakan, oh, nyata
Selamatkan ya Tuhan hidup. Nyatakan kemuliaan-Nya. pada segala masa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, tanda sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini Bagian kita segala bagian berkenan. Tiada juru selamat yang lain selain Engkau Tuhan. Bersama-sama kami rindu generasi-generasi kami di akhir zaman ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami umat-umat yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus. Kami terus pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sampai hari Kau datang menjemput kami semua untuk menerima. Beri kami upah kemuliaan. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, besar anugerah-Mu bagi kami. Pelihara kami semua menghadapi keadaan-keadaan yang paling sulit sekalipun. Sebagaimana Raja Daud katakan, sekalipun kami berada di lembah-lembah kekelaman, selalu ada Tuhan menyertai, memegang tangan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pimpinan Tuhanlah yang sudah menuntun kami, sehingga sampai minggu pada siang hari ini kami boleh ada lagi dalam kabah-Mu. Sebagaimana yang Tuhan rindukan, kami menjadi alat kemuliaan untuk menyembah mengagungkan Tuhan. Kami ada dalam kabah-Mu untuk melakukan itu semua. Biarlah semua puji sembah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terimalah semua pujian kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian kami, menerima kemuliaan. Saatnya Engkau berfirman, mengajari, membimbing kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu adalah bekal kami menjalani kehidupan. Langit dan bumi semuanya akan berlalu dan tidak ada lagi. Tapi firman-Mu itu kekal. Beri kami firman yang kekal ya Bapa. Siaplah hati kami untuk terima firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Salam sejahtera. Selamat siang. Selamat kita ibadah. Senang melihat Bapak Ibu semuanya boleh bersuka cita dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Boleh senyum sekali lagi Bapak Ibu, senyum kiri kanan. Kalau ada pasangannya di kiri kanannya, bilang sama suaminya, kamu tambah ganteng Pak pagi ini, mungkin begitu ya. Bilang sama istrinya, sama kamu juga tambah cantik Mak. Ya, haleluya. Yang belum punya pasangan, kita biasa aja ya, nggak apa-apa. Yang penting kita senyum seperti itu ya. Benarkah seperti itu ya Bapak-Bapak ya? Istri kita tambah cantik mungkin ya, karena tadi sudah mandi mungkin, pasti seperti itu. Ada bedanya. Ya, suami tambah ganteng karena udah mandi juga, pakai baju baru, pakai baju bagus ya kan. Puji Tuhan. Di zaman dulu seringkali ada satu nyanyian bahwa katanya kalau ibadah itu merupakan tamasya Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak sudah nggak tahu tamasya itu apa ya. Yang taunya weekend, yang taunya mengunjungi satu tempat berwisata seperti itu. Kalau dulu ada nyanyian yang mengatakan, hari ini hari Tuhan, mari kita bertamasya. Jadi sebagaimana orang bertamasya, berpakansi dalam arti dia mencari satu hiburan buat jiwanya, dia mencari sesuatu untuk menyegarkan seringkali pikirannya seperti itu ya. Maka ibadah itu pun kita mendapatkan sesuatu penyegaran dari Tuhan. Katakan amin saudara-saudara ya. Jadi ibadah ini seperti kita mencari penghiburan, untuk kita mendapatkan penghiburan. Kalau tadi dikatakan bahwa bertamasya, ya, bertamasya itu mencari sesuatu yang menyegarkan. Terutama bagi orang-orang yang sudah sepanjang minggu dia bekerja dan berusaha. Maka ada hari dia bertamasya, mencari refreshing mungkin seperti itu gambarannya. Hari ini kita sering kasih, mau diberi Tuhan sesuatu yang indah dalam hidup kita.
tak bertamasya untuk bertemu dengan Tuhan, karena semua kebahagiaan dunia ini. Sering kekasih ya, ada seorang penulis dia katakan begini, saat kapankah dan di manakah tempat yang paling berkesan dalam hidup selama Anda hidup, begitu ditanya sama dia. Ada yang bilang waktu dia pertama kali injak Jakarta lalu dia lihat Monas. Itu yang berkesan bagi dia karena ada emasnya di sana. Dan ada banyak sekali kata-kata, ada yang bilang waktu pertama kali dia jatuh cinta pada pasangannya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa melihat kapan saat di mana saudara merasa dalam hidup ini begitu sangat indah Bapak Ibu ya. Sampai kita terkenang-kenang sepanjang usia kita. Itu semuanya akan berlalu. Tapi yang dikatakan penulis tadi adalah saat dia berjumpa dengan Tuhan. Saat dia duduk di kaki Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, saudara yang kekasih. Enggak jauh-jauh, enggak pakai modal panjang lagi. Ada juga orang memang sampai di Singapura, di mana dia di Pulau Sentosa, menghabiskan uang banyak. Selama di sana dia senang, tapi begitu dia pulang habis uangnya. Saudara yang kekasih ya. Ada juga yang sampai di Menara Eiffel, dia ingat satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Tentu semua hal-hal yang bersifat duniawi, pada akhirnya setelah kita kalkulasi maka banyak ruginya. Maka paling indah seperti penulis tadi katakan, saat yang paling indah dalam hidup yang pernah dirasakan oleh orang percaya adalah, ayo sama-sama kita sebutkan, saat kita berjumpa dengan Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Bapa yang penuh kasih. Saya percaya itulah saat yang terindah dalam hidup ini. Kita merasa dipeluk oleh Tuhan, kita merasa diperhatikan, kita merasa kita dihargai oleh Tuhan. Manusia saja yang menghargai kita, ada rasa bangga ya di hati kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat menghargai kita? Hari ini dia undang kita semua, marilah kepadaku ya. Saudaralah yang sudah memenuhi undangan Tuhan. Apapun beban masalah hidupmu, Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Lanjut lagi dalam pembahasan kita menyelesaikan ada 7 sidang jemaat di dalam kitab Wahyu, saudara yang kekasih. Sesudah 7 jemaat ada lagi angka 7 yang begitu banyak. Mari bersama-sama kita pelajari satu demi satu. Ke-7 sidang jemaat yang kita baca dalam kitab Wahyu, yaitu ada di pasal yang pertama, saudara yang kekasih, bagaimana Yohanes mendapat wahyu daripada Tuhan. Dan seperti saya katakan, saya maaf ini harus saya ulangi bahwa penguasa dunia ingin dia mati di Pulau Patmos. Penguasa dunia buang dia ke Pulau Patmos supaya dia mati dengan sendirinya di sana. Dengan cara yang sangat mengenaskan, kelaparanlah dia mati. Tapi sekali lagi ada ayat Alkitab mengatakan, manusia mereka-reka yang jahat terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi betapa luar biasanya Tuhan bisa ubahkan segala rekaan jahat dia, cita-cita jahat manusia, diubahkan Tuhan menjadi satu keadaan yang sangat-sangat indah dalam. Ini cuma Tuhan yang mampu buat. Dalam hidup ini saudara yang kekasih, sebagaimana pengalaman Yusuf, dia katakan, kamu merencanakan yang jahat, maka kamu jual saya ke Mesir. Harapan kamu saya mati, musnah saya dengan sendirinya. Tapi tahukah saudara bagaimana Tuhan berkarya menuntun langkah-langkah hidupnya Yusuf, saudara yang kekasih. Bukannya dia mati, bukannya dia binasa, bukannya dia susah. Awal-awalnya memang susah, jadi segala kemuliaan harus dibayar dengan kesusahan rupanya. Pada akhirnya dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Saya kutip kata-kata Yusuf tadi, kamu merencanakan jahat bagi saya. Tapi hidup manusia tidak ditentukan oleh sesamanya. Ada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Dia ubahkan semua rekaan-rekaan jahat yang kamu rencanakan menjadi kebaikan. Sekarang aku menjadi penguasa. Karena aku ada di sinilah kamu boleh hidup terpelihara. Sebab itu sering kekasih itu yang dialami oleh yang namanya penulis kitab Wahyu tadi. Karena dia mendapat pewahyuan, maka kitab ini ditulis kitab Wahyu. Ada sesuatu yang dibukakan Tuhan kepada hamba Tuhan ini tadi yang namanya Yohanes, saudara yang kekasih.
harapan manusia, penguasa Romawi pada waktu itu. Matilah kau di Pulau Patmos itu dengan sendirinya. Tapi tanpa mereka tahu bahwa bukannya dia mati di Pulau Patmos, justru dia dikunjungi Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu. Yang menderita siapa? Yohanes di Pulau Patmos. Tapi saudara yang kekasih, dia mendapat pernyataan-pernyataan ilahi. Maka Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9, saudara yang kekasih, ada kata-kata di sana. Tuliskan kata-kata ini, sampaikan kepada mereka. Maka ayat yang ke-11, apa yang engkau lihat, ayat 11, tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikea. Ada 7, saudara yang kekasih ya. Ada 3 sidang yang sudah kita belajar. Bagaimana Tuhan pertama-tama, saudara yang kekasih, menegur jemaat yang ada di Efesus. Kamu rajin beribadah, banyak kegiatan-kegiatan kamu. Tapi kalau semua tidak didasarkan atas kasih, maka itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu, kita review kembali, kita ingat lagi ke belakang berapa kali kau sudah dengar. Kepada sidang jemaat Smyrna, bagaimana mereka dalam keadaan yang pahit karena Smyrna itu dari kata mur, saudara yang kasih. Mur itu adalah sesuatu bahan wangi-wangian yang rasanya sangat pahit, saudara yang kekasih. Tapi walaupun dia pahit, dia menghasilkan bau harum yang sungguh luar biasa. Jadi Smyrna itu adalah jemaat yang mengalami kepahitan. Tapi mereka rasa kemanisan daripada Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana saudara belajar tentang sidang jemaat di Pergamus yang ada tahta iblis di sana. Bagaimana jemaat ini mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Di tahta di mana iblis berdiam, ada gereja, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Sampai saya tanya saudara, di manakah saudara tahu? Lihat peta dunia, menurut saudara di mana tidak ada gereja di dunia hari ini? Sesungguhnya kita bisa lihat di mana-mana. Alkitab mengatakan di tahtanya iblis, di mana iblis bertahta, di sana bisa gereja tumbuh. Jadi benihnya gereja ini sesuatu yang luar biasa karena dia berasal daripada Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara ya. Kita tahu di dunia ini, saudara biarpun punya pohon kurma, saudara bisa tanam di depan gereja ini. Bagaimanapun cara kita menggemburkannya, tentu nanti hasilnya tidak semaksimal di tanah aslinya di sana. Saudara mungkin bisa tanam tanaman yang lain. Saudara yang kekasih, pohon matoa dan lain sebagainya. Mungkin saja dia bisa bertumbuh, tapi nanti gak maksimal hasilnya, mungkin begitu. Tapi betapa berbedanya benih ilahi yang namanya gereja Tuhan. Saudara boleh katakan amin? Yang namanya gereja Tuhan, sebutkan bersama-sama. Yang namanya apa? Gerejanya Tuhan. Dalam Matius pasal 16 Tuhan berkata, aku akan dirikan gerejaku. Dan di atas, di gerejaku di atas batu karang ini. Kuasa setan pun tidak mampu mengalahkan. Ini benar ya, apa yang Yesus katakan. Bukankah saudara dan saya dilihat dari keadaan tekanan-tekanan berat yang kita hadapi, saudara yang kekasih. Musnahlah semestinya gereja musnahlah mestinya gereja ini. Kita bawa anak ke mall, dia dengar lagu memuji Tuhan. Lagu gereja ya Pak, sejuk hatinya mendengar. Tapi bagi sebagian orang tersiksa dia mendengar lagu penyembahan untuk Tuhan. Di TV-TV kita begitu banyak hal-hal yang namanya berbau-berbau Kristen itu nanti jam 2 malam baru ditayangkan itu. Tapi buat yang lain-lain dia bisa sepanjang hari. Kalau bisa bayangkan saudara, bisa kita bikin berimbang. Di TV kita sepanjang hari ada pujian untuk Tuhan. Setiap ibadah-ibadah disiarkan secara live begitu mungkin. Saudara yang kekasih, luar biasa akan gerakan terjadi di negara kita. Tapi di tengah keadaan yang sulit sekalipun, di mana saudara lihat ada gereja-gereja sedang mengalami penganiayaan. Bukannya dia musnah, bukannya dia habis. Semakin dia ditekan katanya istilah, maka dia semakin merambat kemana-mana. Kenapa saudara yang kekasih? Karena gereja ini merupakan proyeknya Tuhan. Katakan amin saudara-saudara ya. Ini proyeknya Tuhan. Kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang mengatur bagaimanapun cara manusia. Saudara tentu tahu hari-hari ini betapa beratnya tekanan yang dihadapi oleh gereja. Tapi gereja tidak pernah musnah, karena ada benih ilahi di dalamnya. Itulah yang dialami oleh gereja yang ada di Pergamus tadi, tekanan berat. Hari ini mari kita bersama-sama
pelajari beberapa hal. Sesudah sidang yang ketiga tadi dari jemaat Efesus, jemaat Semirna dan Kepergamus, saudara tahu bagaimana masing-masing sidang ini Tuhan memuji mereka dan Tuhan mengingatkan mereka ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka setiap akhir daripada kata kepada jemaat tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan ingin kita punya telinga rohani yang peka. Jadi setiap kebenaran-kebenaran ada maksud Tuhan menyampaikan kepada kita. Kebenaran apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara, kepada saya. Ya. Apa yang Tuhan ingin kita jauhkan. Tahukah saudara bahwa kita ditebus oleh Tuhan? Kita diselamatkan. Tujuannya adalah supaya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebelum kita baca lebih lanjut, mungkin ditampilkan dulu di ayat emas kita hari ini, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 19, lalu saya akan baca di sidang Pergamus tadi. 1 Korintus pasal 6 maksud saya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ayo ayat pertama kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu? Ayo kita membaca dengan mengeluarkan suara kita. Wahyu 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan, sekali lagi 20, sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Betapa Tuhan luar biasa ya. Walaupun kita manusia suka kredit-kredit, utang-utang, tapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kita semuanya dibeli dengan harga yang lunas. Lihat kiri kanan saudara, bro, kamu sudah lunas. Kamu bukan lagi miliknya setan setengah. Kita sudah lunas, katakan amin saudara-saudara ya, kita sudah lunas. Jumpa seorang teman, baru motormu, pasti dia bilang, iya setengah baru punya saya, karena masih ada setengah lagi harus saya bayar ke leasing. Jadi sering kasih masih ada punyanya leasing sebagian di sana. Tapi kalau Tuhan yang menebus kita, dia tebus kita dengan harga yang lunas. Jadi tidak ada lagi haknya setan sedikit pun dalam hidup kita. Karena sepenuh hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang kita peroleh bukan karena kita berjerih lelah. Karena kita bayar sama Tuhan. Tuhan, aku bayar sekian. Beri aku Roh Kudus supaya aku menjadi miliknya Tuhan. Beri aku Roh Kudus benih ilahi supaya aku tetap kuat. Kita tidak pernah beli. Tapi itu adalah pemberiannya Tuhan. Dia beri kepada siapa yang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, bermasalah dalam hidupmu. Mari, enggak ada bayarannya, sekedar kita datang saja sama Tuhan. Merendahkan diri, Tuhan ini aku datang hari ini. Aku lelah Tuhan, aku berbeban berat karena dosa. Maka aku tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Maka Tuhan beri kita kekuatan, beri kita penghiburan. Karena ada Roh Kudus masuk di hati kita. Katakan amin saudara-saudara ya. Yang membuat gereja kuat, bertahan menghadapi tekanan yang berat sekalipun saudara yang kekasih. Karena Roh Kudus ada dalam pribadi-pribadi kita. Gereja ini bisa dibongkar saudara yang kekasih. Bisa dibakar orang, bisa dibom orang. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah pribadi kita yang ada Roh Kudus di dalamnya. Maka di mana-mana kita pergi, kita sebagai gereja membawa terangnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita, saudara yang kekasih, memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah tebus kita. Lanjut dalam sidang yang keempat tadi yang namanya sidang Tiatira, saudara yang kekasih. Sudah kita awali dengan Tuhan yang mendirikan gereja, Tuhan yang berkorban supaya ada gereja. Betapa luar biasa perhatian Tuhan terhadap gerejanya. Maka Tuhan paling sangat peduli dengan gerejanya. Maka sebagaimana tujuannya menebus gereja tadi dengan harga yang mahal Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dia ingin bahwa gereja ini tadi saudara yang kekasih sampai kepada kemuliaannya. Jadi hari ini kita merasa kemuliaan Tuhan itu belum sempurna.
Masih ada banyak hal yang indah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Sebab itu sering kekasih, dia sangat peduli. Dia ingin gerejanya tampil beda. Dia ingin gerejanya dimuliakan. Supaya itu terjadi, mari kita lihat ada bagian-bagian yang harus diperbaiki oleh setiap orang percaya. Termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Di atas ada judulnya, Jemaat Tiatira. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat itu adalah pemimpin-pemimpin sidang. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiyah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak mau bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi pada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Isabel itu tadi dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, padanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29 baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hampir di setiap akhir daripada nasihat-nasihat Tuhan kepada jemaat, selalu ada berkata siapa bertelinga hendak ia mendengar. Jadi ada hal-hal yang spesifik Tuhan katakan kepada setiap sidang jemaat. Terima kasih. Tujuannya kita punya telinga rohani yang peka, untuk kita bisa mengerti apa yang dipesankan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Ayo sekarang coba, tadi sementara saya duduk, saya lihat orang nyanyi di depan. Dalam hati saya berpikir seperti ini, kira-kira jemaat ini lebih senang kita ngundang badut di sini, lalu kita ketawa semuanya, jalankan persembahan, kita pulang, atau saudara pernah dengar ada pendeta di sini teriak-teriak, ya kepalanya botak sampai keringat-keringatan. Bertobat, masuk neraka kau, kita dimarahi semua Bapak Ibu ya. Saya pun gemetar-gemetar waktu ini. Masihkah minggu depan ada anggota gereja ini, kalau pendetanya kasar kayak gitu ngomongnya. Kau tukang berzina, tukang merokok, tukang mabuk, masuk neraka kan gitu kan, sampai keringat dia kan. Dalam hati saya tapi puji Tuhan, minggu depannya saudara datang lagi. Jadi mungkin kita bikin imbangannya, kalaupun kita bisa ketawa di sini puji Tuhan, tapi kalaupun kita harus diteriak-teriaki oleh kebenaran, kalau itu adalah untuk kebaikan kita, tetap haleluya, katakan amin saudara-saudara ya. Sebab ini sekarang menjadi masalah bagi gereja. Kalau pendetanya terlalu keras ngajari jemaat baru biasanya, aku gak suka dengan pendeta itu, terlalu keras, kasar ngomongannya. Tahukah saudara, sesuatu yang keras dan kasar itu adalah untuk mendewasakan kita, katakan amin saudara-saudara ya. Kalau kita hanya ingin mendengar yang namanya show gitu ya, guyonan, kita ketawa, cengengesan, gak apa-apa saudara berdosa, yang penting Tuhan sayang, itu ajaran Nikolaus Bapak Ibu ya. Dinina bobokkan. Saya berharap seperti ini satu saat kita semua masuk sorga. Lalu Tuhan tanya pada saya, berapa jemaat yang ada di jemaatmu? 90 orang mungkin saya katakan.
Berapa yang masuk sorga, coba kau lihat di sini, begitu mungkin. Kalau semuanya masuk sorga mungkin saya bangga ya, Tuhan semuanya ada masuk sorga. Lalu berarti mengajarnya bagus begitu mungkin. Dan mereka pun respon kepada firman Tuhan. Lalu Tuhan tanya, berapa jemaatmu umpamanya? Dari 90 tadi, cuman 9 orang Tuhan. Mana yang lain? Bagaimana cara kamu ngajar? Mungkin itu yang saya bayangkan. Saat saya masuk sorga sendirian. Lalu orang yang saya ajari, berarti cara kamu ngajar itu salah. Cara kamu ngajar itu enggak dimengerti oleh jemaatmu, mungkin begitu ya. Saya pun secara moral ikut memikirkan hal yang demikian. Berapa persen nanti jemaat ini bisa bertahan sampai akhir? Kami sama-sama masuk sorga, itu saya bayangkan juga Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana mengajari jemaat ini dengan kebenaran. Saya pun menyadari maka sering ada tamu-tamu kita berkhotbah, sering kasih berbahagi untuk membimbing jemaat. Karena saya tahu ajaran mereka juga adalah ajaran yang benar. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat ini tadi bahwa Tuhan yang matanya bagaikan api tadi dikatakan, saudara yang kasih, bagaikan nyala api ini menembus semuanya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kehadiran saudara hari ini dilihat oleh Tuhan sampai kedalaman hati kita. Apa yang menjadi motivasi kita datang beribadah pun Tuhan tahu, saudara yang kekasih. Karena itulah dia berkata dalam ayat yang ke-19, karena matanya begitu tajam. Itu bisa kita lihat sampai di ayat yang ke-23 bahwa akulah Tuhan katanya yang menguji batin dan hati orang. Saudara mungkin cuma lihat baju saya saja, saudara tahu ya. Dari luarnya saya pun saudara tahu, saya tahu saudara dari luarnya saja. Kostumnya seperti itu. Tapi Tuhan dia tahu segala-galanya, katakan amin saudara-saudara ya. Dia lihat sampai kedalaman hati kita. Makanya dia bisa bedakan. Ini yang salah dimotivasi orang ini beribadah. Ini yang keliru di perjalanan hidupnya karena dia tahu saudara yang kekasih. Maka dia ingin perbaiki. Katakan amin saudara-saudara ya. Betapa mulianya Tuhan. Dia ingin perbaiki kita karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Apa tujuan perbaikan itu? Saudara tentu tahu. Kalau kita punya sepeda yang rusak, kita enggak perbaiki. Kita yang capek sendiri saudara-saudara ya. Dan dia akan merambat kerusakannya. Mestinya tadi perbaiki bisa 1 jam sudah selesai. Karena kita biar ibarat lepas rantainya, kita biarin saja mungkin jalan terseok-seok. Akhirnya ada mangkok-mangkoknya pecah lagi. Dan lain-lain merambat ke lingkarnya, saudara yang kasih ke pelangnya semuanya tentu. Kita yang susah sendiri. Begitu sepeda tadi rusak rantainya. Langsung kita cari bengkel, kita lumasi minyaknya. Saudara yang kasih, maka kita yang senang, saudara yang kasih ya. Enggak perlu begitu lama, kita pun bahagia, kita pun bisa gunakan maksimal alat tadi seperti itu. Begitu juga Tuhan, dia ingin kita bahagia, dia ingin kita berhasil, dia ingin kita sukses dalam hidup ini. Maka dia datang di dalam gerejanya ya. Saudara yang kasih, dia melihat segala-galanya. Maka dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Semuanya Tuhan tahu. Katakan amin, saudara-saudara ya. Maka ada nyanyian mengatakan, kau bisa sembunyi, sandiwara bagi manusia, tapi bagi Tuhan kau tidak bisa sandiwara. Karena semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan menguji hati dan batin, saudara yang kekasih. Dia melihat dan dia akan balas kepada semua orang yang mulia itu sesuai dengan saudara yang kekasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka dia yang matanya bagaikan nyala api tadi, dia lihat semuanya apa yang ada dalam benak hati orang-orang percaya. Dia tahu kasihmu, dikatakan saudara yang kasih. Apakah kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan? Dia juga tahu iman kita, saudara yang kekasih. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu, sungguh luar biasa. Itu yang dihargai oleh Tuhan dari jemaat yang ada di Tiatira ini tadi. Jemaat yang beriman, jemaat yang mempunyai kasih, saudara yang kekasih. Jemaat yang sungguh-sungguh melayani dan mereka tekun dalam pelayanan. Katakan amin, saudara-saudara ya. Salat kiri kanan saudara,
Kalau dibaca pendeta itu mirip-mirip dengan kamu jemaat setia Tira. Kamu mirip-mirip dengan jemaat Tira. Katakan kiri kanan saudara. Kamu kayaknya mirip-mirip dengan jemaat itu ya. Kamu beriman, punya kasih, ya, suka pelayanan, tekun lagi saya lihat kamu di gereja hebat. Kita ini mirip-mirip jemaat Tiatira ya Bapak Ibu ya. Saya lihat jemaat di sini tekun-tekun, semua rajin pelayanan. Wah, luar biasa. Punya kasih yang dalam. Kasih itu mungkin saja terjadi sejak kita beriman kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Begitu kita terima iman, kita datang kepada Yesus, maka benih ilahi tadi ditaruh di hati kita. Itu membuahkan kasih sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Tahu tentang pelayanan, itu pun karena kita mengasihi Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan sudah beri banyak hal dalam hidup saya. Kalaupun saya bisa melayani, itu tidak imbang dengan apa yang saya dapat daripada Tuhan. Tapi saya terus maju, saya terus melayani dengan tekun. Puji Tuhan. Kalau saya lihat jemaat di Smyrna, di Tiatira ini, mirip-mirip kita semua. Di sini banyak jemaat-jemaat yang tekun pelayanan, saudara-saudara. Setelah dia beriman, dia punya kasih. Jadi orang gak punya kasih itu sering kasih karena dia belum beriman, maklumlah. Gak punya landasan hidup yang benar. Jadi iman menghasilkan kasih, sering kasih. Iman mendatangkan suka pelayanan berbuat sesuatu. Dan karena berimanlah orang menjadi tekun menghadapi hidup ini. Segala tekanan masalah dia bisa atasi. Karena dia punya pengharapan. Tuhanku lebih besar dari segala-galanya. Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan. Selanjutnya walaupun Tuhan mengerti semuanya. Dia tahu, dia memuji perkara-perkara yang baik. Kamu suka melayani. Yang sekarang terakhir ini lebih baik lagi dari awal-awal. Sungguh luar biasa, satu kemajuan berarti saudara yang kasih. Awal-awal pelayanan belum begitu bagus. Tapi apa Tuhan katakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir ini, terjemahan lain mengatakan lebih baik dari yang pertama. Berarti ini menuju kemana Bapak Ibu? Menuju kepada kesempurnaan. Berarti kalau dari awal kurang bagus, dari apa yang kamu kerjakan sekarang itu lebih baik dari yang awal. Ya. Jadi ini menuju kepada berarti besok lebih baik lagi. Katakan amin Bapak Ibu ya. Selanjutnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itulah yang sedang dicari oleh Tuhan. Yang Tuhan banggakan dari jemaat yang ada di Tiatira ini tadi. Dulu enggak terlalu bagus, tapi sekarang yang terakhir sudah cukup bagus. Berarti ke depan ya lebih bagus lagi. Kedepannya ya lebih bagus lagi, itu harapan Tuhan dari kita. Itu namanya progresif, bertambah baik dan bertambah baik, yang pada akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Namun Tuhan yang penuh kasih tadi, selain dia memuji semua yang baik yang ada di jemaat Tiatira, perhatikan ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau. Ini Tuhan lihat karena dia adalah raja, pemilik gereja itu sendiri. Dia tahu semuanya apa yang ada di dalam gereja. Maka dia berkata, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Wanita Isabel tadi mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kalau saudara baca ayat yang ke-14 Bapak Ibu, coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 14. Siapa yang bisa baca ayat itu? Coba saudara baca. Wahyu 2 ayat 14. Ayo 14 dan 15. Jadi dari beberapa sidang ini tadi kita temukan bahwa, terima kasih Ibu, di sini ada menganut ajaran Bileam. Dan ayat yang ke-15 berpegang pada ajaran Nikolaus. Hal yang baru kita temukan dalam ayat yang ke-20 ada perempuan Isabel. Pokok ajaran Bileam, pokok ajaran Nikolaus, pokok ajaran Isabel, Bapak Ibu, itu semuanya penyembah berhala dan perbuatan-perbuatan jinah dikatakan sering kasih.
Tentu saja ini termasuk di dalamnya orang pergi ke kuil-kuil. Di kuil itu ada pelayan-pelayan kuil, saudara yang kekasih. Itu yang saya baca dalam sejarah, seperti di Efesus. Ada satu kuil, ada dewi yang mereka sembah yang namanya Dewi Artemis, saudara yang kekasih. Dan di kuil itu tadi ada beratus-ratus perempuan-perempuan yang masih muda sebagai pelayan-pelayan di kuil tadi, yang menerima tamu-tamu untuk berjinah di depan Dewi Artemis tadi, nggak pakai bayaran Bapak Ibu ya. Mereka berjinah di sana, itu katanya dia menyembah, memuliakan Dewi tadi ya, Dewi Artemis, bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Itulah yang terjadi pada sejarah gereja pertama-tama ini. Jadi banyak juga orang sudah percaya Yesus, sering kekasih. Satu dan lain tekanan berat, diajak temannya, lalu pergi juga ke sana, sering kekasih. Makanya dalam kitabnya Rasul Paulus dia katakan, berubahlah dari cara hidupmu ya. Cara hidup yang selama ini mereka memang sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Itu sudah lazim dilakukan orang sebelum mereka jadi Kristen. Tapi begitu mereka menerima Yesus, Paulus katakan apa? Kamu harus berubah dari cara hidup yang sia-sia tadi. Tapi termasuk arti rohaninya di sini Bapak Ibu, kata berjinah tadi dan menyembah berhala. Saya baca dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Mungkin saja kita tidak kepelacur ya, kita tidak berjinah dengan bukan pasangan kita. Tapi berjinah di sini dalam arti, bukankah kita punya Tuhan yang sudah menebus kita, yang sangat mengasihi kita, seperti itu ya. Namun kita nggak peduli sama Tuhan. Kita lebih banyak waktu kita perhatikan HP kita, perhatikan pekerjaan kita, perhatikan yang lain-lain, sehingga menyita waktu kita untuk Tuhan. Itu juga termasuk berjinah di dalamnya Bapak Ibu ya. Kita nggak peduli sama Tuhan. Satu hari 24 jam itu berapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan, itu pun termasuk perjinahan di dalamnya. Karena kita lebih, puji Tuhan saudara yang kekasih, hari-hari ini nggak rahasia lagi. HP itu bisa menjadi berhala Bapak Ibu ya. Menyita waktu orang dari pagi sampai malam. Itu pun termasuk perjinahan di dalamnya. Karena begitu banyak waktu kita korbankan tanpa kita ingat dia yang memberi napas kehidupan bagi kita. Tanpa kita sadari dia sangat mengasihi kita, saudara yang kekasih. Tanpa kita tahu bersyukur dan menyembah dia yang sudah pelihara berikan hal yang baik dalam hidup kita. Arti rohaninya mungkin seperti itu. Termasuk di dalamnya penyembahan berhala tadi, saudara yang kekasih. Orang lebih senang ngikuti hobinya ya, lebih senang. Apa kita katakan sekarang? Sampai pernah saya katakan pada saudara, ada bilang, Pak Pendeta bisa tunda jam ibadah. Mike Tyson lagi tinju jam 10 Pak Pendeta. Hobinya memang tinju, saudara. Dia senang, takut ketinggalan. Pendetanya bilang, gak apa-apa, hari Minggu ini kamu gak usah ke gereja ya, daripada ganggu acara jadwal yang lain. Pak Pendeta, Piala Dunia final Pak Pendeta. Bisakah diganti ibadah rumah tangga hari kesekian? Kadang-kadang seperti itu kan Bapak Ibu. Ada juga orang bisa seperti itu. Itu kan sesuatu apa ya? Terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, hobi. Bapak Ibu, itulah bagian-bagian penyembahan berhala. Sering kekasih, Tuhan berkata, itu adalah hal-hal yang menduakan Tuhan dalam arti menyita waktu untuk Tuhan. Tahukah saudara, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tujuan Tuhan menebus kita adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena dia lihat kita semuanya. Memang agak berat, agak pedes saya harus mengatakan kebenaran ini kepada saudara. Tapi ini bagian tanggung jawab saya menyatakan kebenaran kepada saudara. Walaupun saya tidak katakan, Tuhan tahu, Tuhan melihat kita semuanya. Dia menguji hati dan batin dan dia lihat. Pada akhirnya Tuhan beri balasan, saudara yang kekasih. Semuanya orang yang baik-baik, benar menyembah Tuhan. Akhirnya dia mendapat kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Ya. Dia dimuliakan Tuhan. Dia mendapat berkat Tuhan. Mendapat proteksi ilahi dalam hidupnya. Kita lanjut dalam pembacaan. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat.
tapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Hari ini mungkin Tuhan mengingatkan kita. Sampai berapa lama kita harus berjinah dengan mengabaikan Tuhan, saudara yang kekasih. Mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Saya baca di grup WA, kalau dulu orang zaman-zaman dulu selalu ada waktunya berdoa, dia menyembah Tuhan. Sekarang justru kita menjelang kedatangan Tuhan. Mestinya kita tingkatkan jam-jam kita untuk berdoa. Pak Pendeta, kalau kita doa terus kapan saya bekerja Pak Pendeta? Saya kan punya tanggung jawab. Mungkin saja seperti itu. Tapi selain daripada kita bekerja, hati kita dekat dengan Tuhan. Ada saat-saat kita membaca firman Tuhan, kita memberi makan buat kerohanian kita. Saya percaya Tuhan pun yang menguji hati dan batin tadi. Sebab kadang-kadang orang memang gak bisa datang ke gereja karena dia terlambat buru-buru. Tapi kan Tuhan melihat sampai kedalaman batin dan hati kita. Sebaliknya ada juga orang di gereja, dia bukan dengar pendeta khotbah, dia liatin saja HP-nya. Senggol temannya, si Anu kirim berita. Lucu ya. Jadi sepanjangan ibadah dia gak dengar firman Tuhan. Tuhan menguji hati kita, katakan amin saudara-saudara ya. Ada orang di gereja tubuhnya tapi hatinya gak di gereja. Tapi ada juga memang satu dan lain hal. Ada teman saya, dia kerja di institusi negara. Saya diskusi dengan dia. Saya nggak lihat Bapak kemarin di gereja. Iya Pak, itu yang sulit saya menemukan jawabannya. Kalau saya ke gereja saya senang sendiri Pak, saya bahagia. Saya ngomong-ngomong dengan Pak Bagari yang seperti itu. Tapi kalau negara dalam keadaan kacau Pak, itu tanggung jawab saya. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saya ingin negara ini selamat, maka saya bekerja. Dan saya tahu Tuhan pasti dengar doa saya. Di tempat saya bekerja Pak, itu memang medan yang sangat berat. Dia memegang satu tanggung jawab yang besar. Kalau saya ke gereja Pak, saya suka cita, saya masuk sorga sendirian, tapi dalam keadaan gawat negara ini, itu di bawah tanggung jawabnya dia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kembali lagi kepada kebenaran ini tadi. Sesungguhnya Tuhan kita itu melihat dan menguji sampai ke dalaman batin kita, saudara yang kekasih. Maka Tuhan berkata, selalu Tuhan penuh kasih. Dia beri waktu untuk bertobat, saudara yang kekasih. Dia beri waktu untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah. Maka dia katakan, lihat ayat yang ke-22, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Selanjutnya saudara perhatikan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saya catat beberapa hal di sini Bapak Ibu. Tuhan beri waktu untuk bertobat, memperbaiki diri, betapa baiknya Tuhan. Dan bagi orang yang sadar dan bertobat, pada akhirnya dia dapat pengampunan. Katakan amin saudara-saudara. Tuhan ampuni dia. Maka dalam kitab Yesaya mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, dikatakan saudara yang kasih. Tapi dengan kau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu putihkan segala dosa kita. Berarti sebaliknya orang yang mengeraskan hati. Itu kan katanya pendeta. Itu lagi. Keras hatinya saudara yang kekasih. Maka kata ayat mengatakan, bukan cuma dia yang dihukum. Sampai anak-anaknya. Kita tahu dalam Alkitab bahwa orang yang menentang Tuhan. Orang yang melawan Tuhan. Bukan cuma dia, di generasinya pun. Namun sebaliknya Alkitab juga mencatat bahwa seorang benar, maka anak dan cucunya ada 3 generasi. Sebab itu dengan kebenaran ini kita belajar bagaimana saya di zaman saya menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Maka itu akan berdampak kepada keturunan saya, kepada anak saya. Dan kepada anak mereka yaitu cucu saya. Jadi betapa Tuhan hargakan kebenaran seorang manusia di hadapannya, saudara yang kekasih. Maka dia katakan, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Sebab itu seringkali setelah kita diselamatkan, perbuatan baik kita itu bukan untuk menambah, bukan untuk membuat kita masuk sorga pada hari yang akan datang. Tapi sungguh kita tahu, kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Katakan amin saudara-saudara ya. Dapat keselamatan itu secara gratis. Tapi kemuliaan yang kita dapat nanti di sorga itu tidak gratis saudara yang kekasih. Itu melalui
iman yang teguh tadi, memiliki kasih dan pelayanan dan ketekunan, itu yang akan mendatangkan, memberikan kepada kita kemuliaan daripada Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, kepada jemaat Tiatira tadi dia berkata, aku beri kamu waktu untuk bertobat, memperbaiki diri. Satu yang ingin Tuhan tambahkan di sini saudara yang kekasih, ayat yang ke-24 perhatikan bahwa di dalam sebuah jemaat memang ada yang terbawa kepada ajaran yang salah, ya. Tapi ada juga yang tetap berpegang kepada kebenaran. Ini ada perbedaan, saudara yang kekasih, tentang kesetiaan. Ayat yang ke-24 mengatakan demikian, tetapi kepada kamu, ya, kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini membuktikan bahwa di dalam satu gereja yang sama, jemaat lokal, saudara yang kasih, rasa pemahamannya berbeda-beda. Ada yang bisa terbawa kepada ajaran Isabel tadi, saudara yang kasih, ya. Itu mungkin orang yang keras hati, yang tidak mau bertobat walaupun sudah dinasehati. Tujuan ibadah mengenal Tuhan itu adalah untuk mendapat kemuliaan, itu tujuan kita. Tapi kalau orang yang mengeraskan hati, saudara yang kekasih, itu sudah ditunggangi oleh iblis sebenarnya. Sehingga dia tidak lagi percaya kepada kebenaran. Maka di setiap ibadah-ibadah besar, saudara yang kasih, selalu ada orang menyatakan penyesalan, dia bertobat. Tuhan beri aku waktu untuk memperbaiki diri. Namun saudara yang kekasih, di jemaat Tiatira tadi Tuhan berkata, kamu orang-orang lain yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah tadi, Tuhan katakan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat yang ke-25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang perlu dipegang, saudara yang kekasih? Pegangan orang percaya adalah firman Allah dan kebenaran. Katakan amin, saudara-saudara, ya. Pegangan kita adalah firman Tuhan dan kebenaran. Pengetahuan manusia ada batasnya. Kekayaan kita pun bisa hilang, saudara yang kasih. Tapi yang tidak terbatas adalah Tuhan dengan kuasanya yang mampu melindungi kita. Itu yang Tuhan katakan, pegang apa yang ada. Mari kita bersama-sama jadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Amin Bapak Ibu, karena langit dan bumi, semua yang ada di dunia ini satu kali akan berlalu. Tapi firman Tuhan itulah yang kekal adanya. Maka itulah yang kita jadikan menjadi pegangan kita. Kita membaca selanjutnya kepada orang yang tidak mau bertobat tadi, maka dia akan mendapat penghukuman sampai kepada anak-anaknya, dikatakan saudara yang kekasih. Tapi ayat yang ke-26 perhatikan, dan barang siapa menang artinya dia terus melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kata Tuhan. Artinya dia sadar dan dia bertobat, memperbaiki diri. Kepada yang tidak tercemar tadi dia terus pegang firman Tuhan, dikatakan kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Luar biasa saudara yang kasih. Jadi tetap ada upahnya. Orang yang tidak sadar pun, orang yang tidak mau bertobat, ada upahnya juga. Tapi kepada orang yang bertobat, dia sadar perbaiki dirinya. Bagaimana firman Allah itu menjadi cermin untuk dia bisa melihat sesuai enggak hidup saya dengan firman Tuhan. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pujian kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku renungkan firman-Mu. Engkau tahu tujuan hidup saya adalah apa Bapak Ibu? Untuk menyenangkan hati, bikin hati Tuhan senang. Yang sudah berkorban menebus saya. Jadi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Saudara yang kekasih, dia beli kita dengan harga yang lunas, supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Adakah dalam hidup kita memikirkan apa yang saya kerjakan hari ini? Setelah kita bangun dari pagi, Tuhan terima kasih, kaki saya masih bisa bergerak, semua dalam keadaan normal. Ini semua karena anugerah Tuhan. Apa kira-kira yang aku buat hari ini untuk bikin senang hati Tuhan? Jadi tidak habis waktu kita hanya yang saya suka, saya mau ke sana, saya mau ke sini. Bapak Ibu mengakhiri renungan kita pada siang ini.
Saya berbincang dengan seorang anak Tuhan, saudara yang kekasih, bahwa tujuan hidup kita setelah kita ditebus Tuhan dengan harga yang mahal, Tuhan mau kita hidup menuruti kehendak-Nya. Lalu dia bilang sama istrinya, kita pulang kampung ini untuk apa ya Mak ya? Refreshing saja, mengunjungi keluarga. Lalu istrinya bilang, kan kamu sudah berdoa supaya nenek kita yang di kampung itu, dulu kamu pernah ajak ke gereja. Setelah kita pulang ke sini nggak pernah lagi ke gereja. Itu rupanya menjadi doanya. Sekarang dia pulang ke kampung supaya neneknya dulu yang pernah diajak ke gereja, yang sekarang nggak pernah lagi ke gereja. Jadi dia pulang ke kampung supaya nenek ini bisa lagi ke gereja. Saya katakan ke gereja saja belum jaminan, tapi ajak nenek itu untuk terima keselamatan. Sebagaimana Yesus katakan, mari kepadaku. Ya, ajak dia datang kepada Yesus, dia menerima Yesus dalam hidupnya, saya katakan seperti itu. Jadi sering kekasih ada orang-orang tertentu, tujuan hidupnya itu terarah. Dia pergi kemanapun dia ingin muliakan Tuhan. Melalui perjalanan hidupnya. Hari ini Tuhan mengajar kita, bertobatlah kita diberi waktu. Mari kita pikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya semakin kita melihat, kemuliaan Tuhan akan terus mengikuti kita. Tuhan itu adalah Allah yang menguji hati dan batin kita. Melihat sampai semua kedalaman hati kita. Mana yang berkenan, biar yang baik semakin kita pelihara. Yang tidak berkenan kepada Tuhan, diberi kita kemampuan, kekuatan. Gunakanlah waktu kita yang ada. Semua yang kita miliki adalah bagian daripada karunia Tuhan. Dan pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang penuh kasih, lihat kami semua. Betapa kami menyadari Tuhan. Kalau kami boleh kuat hingga hari ini. Melalui keadaan yang sulit, adanya pandemi-pandemi di mana-mana. Tapi luar biasa Engkau Tuhan sudah pelihara kami. Luar biasa Engkau Tuhan sudah lindungi kami. Keluarga kami semua sehat. Kau juga cukupkan semua yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Masih ada rezeki dalam rumah tangga kami. Masih Tuhan beri kelebihan. Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami gunakan semua yang Tuhan sudah beri. Pada akhirnya berguna untuk kemuliaan Tuhan saja. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Supaya di akhir perjalanan hidup kami dengar kata-kata pujian Tuhan. Sabas kami hamba yang baik. Karena kami sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terbatas kami menjabarkan kebenaran bagi umat-umat-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus ada dalam hati setiap kami yang ada. Akan membimbing kami. Nambahkan kerinduan-kerinduan yang dalam di hati kami. Untuk kami lebih mengasihi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Karena tidak sia-sia jerih payah, pengorbanan, kesetiaan, ketekunan pelayanan kami untuk melayani Tuhan. Karena pada akhirnya kami akan dapat balasan daripada Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Kami berkati semua jemaat-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan mengalir bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
bersama-sama. Haleluya, haleluya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, haleluya. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi motivasi dalam hidup kami. Kami boleh hidup atas firman-Mu. Bila kami renungkan setiap hari dalam hidup kami, maka kami akan terus ikuti aturan Tuhan. Dan kami boleh menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Dan jemaat yang sampai pada tujuan kami menerima mahkota kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Oh, haleluya. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Dengan kasih Kristus, Bapak Octavianus Sigar Laki berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami menyembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita semua pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ku
merenungkan firman-Mu siang dan malam. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kurunkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau hanya menyerahkan kehidupan kami pribadi dan keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami tiap hari Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami. Tuhan selalu memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga firman-Mu pada siang hari ini Tuhan telah menguatkan kami. Biarlah firman-Mu untuk boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami yang akan datang. Bapa dalam surga, demikian juga kami berdoakan hamba-Mu yang setelah menaburkan firman-Mu, Tuhan Kau pakai dia Tuhan lebih heran lagi. Biar banyak jiwa-jiwa boleh diundangkan di daerah sini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Demikian kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Engkau tilik kecil besar yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang belum memasukkan amplop boleh segera meletakkan di tempat yang telah disediakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Betapa Tuhan baik bagi hidup saudara dan saya. Amin. Hingga sampai saat ini kita boleh ada, itu karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah terus
kita juga seperti firman Tuhan terus setia sampai pada akhirnya. Dan mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan menjadi bahagian saudara dan saya. Amin. Apapun yang terjadi kita mau tetap setia. Tuhan memberkati. Dan sebagai ruang pengumuman, hari Rabu ibadah sekolah minggu di Perumahan Loajanan Indah pukul 5 sore di tempat Adik Yorgi Lawendatu. Dan pada hari Kamis ibadah Pelwap pada pukul 5 sore di tempat Ibu Ruth Irawati di Perumahan Samarinda Hill. Dan hari Jumat pada pukul 7 malam ibadah doa pelayan di gereja. Hari Sabtu ibadah sekolah minggu atau Pelnap di Rayon Harapan Baru di Gang Sawo tempat Adik Samuel Situmorang. Dan pada pukul 7 malam ibadah youth di tempat ini. Ada tambahan. Siap. Jadi kita mundur jamnya ya. Hari Sabtu ibadah youth pada pukul 7 malam di gereja. Dan hari Minggu kita ibadah raya di tempat ini seperti biasa. Dan juga kami mengucapkan pada siang hari ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin ada yang baru datang, jemaat yang baru datang, baru pertama kali beribadah bersama kami dengan jemaat Bethesda Loajanan. Kalau ada kami mohon untuk dapat bangkit berdiri di tempat. Ada yang baru pertama kali datang beribadah. Ya puji Tuhan, beri tepuk tangan, beri salam Bapak Ibu, salam sehat ya. Salam sehat seperti ini ya. Tuhan memberkati, salam COVID ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Saya dengar dari Bapak Gembala tadi, beliau adalah bidan ya, pindahan dari Muarawis kalau enggak salah ya. Nanti kita berkenalan lebih jauh, kalau perlu status juga ya, boleh ya Bu Bidan ya. Sudah menikah atau masih bujang dan beliau bertugas di tempat ini Bapak Ibu. Kiranya bantu doa selama mungkin beliau ada di tempat ini, boleh bersama-sama dengan kita beribadah. Oh di rumah sakit Muis bertugas ya. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun beliau pergi berada. Tentu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Dan untuk hari Kamis rubah Bapak Ibu ya, bukan ibadah Pelwap. Saya sebut Bapak Ibu karena ada syukuran. Jadi mungkin ibadah diundur pada pukul 7 malam. Ibadah di Perumahan Samarinda Hill, ibadah umum Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari boleh hadir pada ibadah syukuran pada hari Kamis pukul 7 malam di tempat keluarga Octavianus Sigarlaki. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini pada tanggal 18 Oktober tepatnya hari ini ya, hari Minggu. Selamat ulang tahun dan panjang umur, terus diberkati Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita kerinduan terus diberkati oleh Tuhan, yaitu Bapak Hendro Sumantri. Tuhan memberkati. Ada yang belum kenal sama Pak De Hendro? Angkat tangan Pak D, Tuhan berkati. Nanti tanya umurnya ya Bapak Ibu, kayaknya masih 21 tahun lebih sedikit. Dan pada tanggal 20 Oktober, Saudari Elvira Octaviani. Mana orangnya? Boleh melambaikan tangan? Oh, tunggu undangan makan lagi pada hari Selasa. Dan pada tanggal 22 Oktober, anak Jonathan Sigarlaki. Tuhan memberkati. Mungkin itu saja pengumuman tuh info sepekan. Dan juga bantu doa buat anak kami, Samuel. Kalau Tuhan kehendaki, ya mungkin mundur lagi ya, rencananya hari Rabu atau sampai hari Jumat lah gitu mau pulang. Pokoknya sebelum hari Minggu dia harus sampai di Jakarta kembali ya Bapak Ibu, karena ada satu dan lain hal tugas yang belum diselesaikan. Bantu doa supaya boleh menjadi berkat dan rencananya ke depan Tuhan yang mengatur ya Bapak Ibu ya. Rencananya mungkin kalau Tuhan kehendaki dia cepat dapat tulang rusuk juga tahun depan, kita pesta lagi Bapak Ibu ya. Tapi setelah Samuel tentunya bukan Richard Bapak Ibu ya. Masih panjang.
Jadi Tuhan tolong rencana keberangkatannya ya paling terakhir hari Sabtu lah, Jumat Sabtu dia harus sampai di Jakarta sebelum hari Minggu. Bantu doa supaya boleh tiba dengan selamat segala urusan baik di darat, di udara. Tuhan menolong perjalanannya. Mungkin itu saja pengumuman untuk info sepekan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ayat mas kita terdapat di silakan slide. Dan yang berulang tahun di minggu ini silakan maju ke depan untuk didoakan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun namun belum tertera dalam catatan kami, maju ke depan juga untuk didoakan. 1 Korintus 6 ayat 19. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat mas ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Maaf, ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan lanjut pada ayat 20 Bapak Ibu, 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita mau tetap cinta apapun yang terjadi di dunia ini. Saat-saat ini kita mau tetap setia. Karena mahkota kemuliaan menanti saudara dan saya. Haleluya. Cinta. Ku tetap cinta. Walau badai tofan datang. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Setia, haleluya. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Di akhir pujian ini nanti hambanya Samuel akan berdoa, siapa ada ditutup doa penutup oleh Bapak Gembala. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan terlalu banyak. Terima kasih buat anugerah kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang terus memberi kekuatan untuk setiap kami mampu berdiri Tuhan. Gak ada yang bisa kami balas selain kami memuji dan menyembah-Mu. Apa yang ku miliki, Kami mau berikan hidup kami Tuhan bersembah. Terima kasih ya Allah. seluruh hidupku, Biar kami mau tetap terus cinta Tuhan. biar ku tetap cinta, Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari tanamkan pujian ini dalam setiap hati kami, bahwa kami mau terus cinta, kami mau terus cinta, kami mau terus cinta. Bahkan kami mau terus setia di dalam Engkau Tuhan. Situasi mungkin berat, keadaan mungkin tidak mendukung kehidupan iman kekristenan kami. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami yakini, Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kami membuat kami mampu bertahan setia kepadamu Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami mau berdoa khusus Tuhan. Mungkin kami yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, sedang ada dalam persimpangan untuk kami memilih setia atau kami berpaling. Kami mau berdoa menyatukan hati untuk umat-umat-Mu yang hatinya sedang bercabang Tuhan, mungkin sedang mengalami apapun itu. Kami berdoa Tuhan, limpahkan hikmat kesetiaan yang datang daripada Tuhan. Engkau tetapkan langkahnya untuk tetap terus ada di dalam Engkau Tuhan, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang dijamin oleh Tuhan. Harta dunia kami tinggalkan Tuhan, tapi kami tahu ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya itu yang selalu kami pegang dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa biar kiranya Tuhan terus bangkitkan iman semangat kami di dalam Engkau. Kami anak-anak Tuhan, kami orang dewasa, kami orang tua lansia sekalipun, kami mau tetap terus teguh di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati umat-umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan usaha studi mereka. Biar kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak bertanggung jawab ingin mengintimidasi, mencuri Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sebab umat-Mu yang ada di tempat ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sejauh mana mereka berharap, sejauh mana mereka beriman, maka sejauh itu Tuhan akan memberkati kehidupan umat-umat Tuhan. Maka dari itu bangkitkan setiap iman kami Tuhan, terus memandang kemuliaan Tuhan, tidak digentarkan oleh apapun, tapi keadaan ini semakin membuat kami bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini Bapa, semakin hari Tuhan yang dimuliakan. Buat para pelayan-pelayan Tuhan memberikan kekuatan. Berdoa khusus Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini, berikan kekuatan, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan dalam pelayanan yang ada. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana ada rekan-rekan kami, umat-umat Tuhan yang percaya beriman dalam Engkau Tuhan, yang sedang terintimidasi mungkin di bangsa ini, kami berdoa Tuhan kuatkan iman mereka, biar kiranya mereka tetap terus kuat di dalam Engkau. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden, wakil, sampai kepada menteri-menteri, aparat-aparat yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan bangsa kami ini. Karena kami percaya akan ada hujan pertobatan ya Bapa. Ladang telah menguning Tuhan, siap untuk dituai. Maka kami ada di tempat ini Tuhan, dipersiapkan menjadi umat-umat yang menuai banyak jiwa ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar kiranya Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, menjaga, menaungi kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan, segala aspek kehidupannya. Biar kiranya mereka tetap terus hidup taat di dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Sehingga mereka
mereka boleh merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kaulah Allah yang heran dan yang berkuasa. Kaulah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Hidup kami adalah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab itu semua jemaat yang diberkati Tuhan, mari arahkan hatimu kepada pemilik kehidupan itu, Yesus Tuhan yang mengasihi kita. Tadahkan tanganmu, terima dan bawa nanti pulang berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun pada siang hari ini, melingkupi, menaungi, menuntun, membimbing kita semuanya. Sampai hari Maranatha Yesus datang jemput semua orang percaya masuk di tempat yang senang dalam kerajaan sorga. Sebab itu semua jemaat yang diberkati Tuhan, bila nanti pulang dari tempat ibadah ini, bawalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, segala kelimpahan berkat dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, menaungi, melingkupi kita semuanya, berkat kesehatan dan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera, keteguhan iman, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, mengalir bagi semua orang-orang percaya. Kami berkati semua jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak kami akhiri ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya.